Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya perlu visualisasi kan, ada proyektor, tapi panitia sudah minta maaf, tidak bisa mungkin memasang, nggak tahu, ada kendala. Ini jadi nggak menarik ini. Kalau tanpa visual, ketika saya ngomong nggak ada visualnya nggak menarik. Misalnya saya bilang, ini dari ganja dibuat jadi kertas, ya pernah bilang tadi. Mana contoh kertasnya nggak ada. Terus di luar negeri bebas tanam ganja. Kita bisa kasih nampak videonya, tapi nggak bisa ini kayak mana. Jadi bingung saya nih. Oke. Share aja nanti kita share ke peminat. Oke. Jadi selama ini masalah ganja mungkin pertama kita munculkan waktu Pilkada 2017 ya, yang lebih fokus. Jadi waktu Mualim calon gubernur, Murid Manaf salah satu calon gubernur saat itu, saya mendukung beliau. Saya sampaikan ke Mualim bahwa nanti Mualim saat kampanye ngomong ganja. Pas pertama waktu di Semulu, Mualim ada bawa calon investor dari luar negeri. Beliau menyampaikan tentang ganja dan babi saat itu. Alhamdulillah 2 hari Mualim mati-matian dibully oleh Facebooker. Jadi semuanya negatif. Mualimnya, kamu kayak bui, kamu kayak ganja. Gitu-gitulah. Jadi saya biarkan selama 2 hari tidak saya respon. Kemudian kita jelaskan apa itu ganja, kita jelaskan semua. Nah, jadi begitu juga dengan babi. Ini sedikit mungkin di luar konteks ya. Nah, jadi babi kan haram di Aceh. Jadi kenapa Mualim cerita nih babi mau kasih ke investor dari Cina? Nah, jadi di Cina itu kan babi itu seperti kita kambing di sini lah. Jadi mereka itu nggak haram itu. Sementara bagi kita rakyat Aceh, babi itu bisa jadi hama bagi petani untuk sawit dan segala macam. Jadi seandainya ada pihak mungkin yang ambil babi itu dari sini kan sama juga seperti kita punya penyakit kanker, terus ada orang yang obati gratis lagi. Nanti kalau petani mungkin harus bunuh dari babi kan butuh waktu dan bau mungkin. Itu di luar kan. Jadi masalah ganja, kalau di Indonesia itu kan yang masalahnya ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Itu yang menjadi problem ganja sampai sekarang. Jangankan untuk mungkin menikmati, menanam aja nggak boleh. Jadi di pasal 12 ya, ayat 1 ya. Jadi itu dilarang untuk pokoknya dari tanam, dari produksinya mungkin memanfaatkan segala macam itu nggak bisa. Jadi sangat sedih. Nah, seperti tadi saya menyakitkan, tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk obat, salah satu mungkin untuk medis, juga bisa untuk furniture misalnya, kita buat rumah-rumah ini, rumah dari dinding, kalau bisa kita buat sekarang dari kayu. Kayu itu kan ada rayap mungkin, terus untuk atapnya dari serat fiber itu bisa dibuat untuk loteng. Jadi insulator itu tahan panas dia. Jadi misalnya ada pun kebakaran, kalau dari seraganya itu nggak akan terbakar. Nah, juga dengan baju, bisa dibantu baju, semua pakaian, tas, sepatu apapun, sampai ke bodi mobil. Di luar itu ada mobil, di luar ada mobil Lotus Eco Elise, mobil super car, mobil mewah. Itu bodinya, interiornya semua dibuat dari bahan batang ganja, serat ganja. Jadi bukan mesinnya, bodinya itu, kursi, jok kayak gitu, itu dari ganja semua dibuat. Itu sangat mahal. Dan dia ringan. Kalau misalnya bodi mobil dari besi kan berat, ini ringan dia nih. Kertas juga tadi kan, untuk kertas uang, obligasi dan sebagainya. Apalagi, jadi termasuk botol-botol atau casing komputer, pokoknya yang namanya plastik, kertas, semua bisa dibuat dari ganja. Terus untuk menghasilkan kertas dari pinus, kita kan harus nebang pinus. Jadi lagi perubahan cuaca lagi, climate change. Padahal ganja juga menjadi solusi untuk kertas. Bahkan lebih besar hasilnya pohon ganja dibandingkan dengan pinus. Kalau dibandingkan, kalau ada pinus 4,1 hektar itu setara dengan 1 hektar ganja. Bisa dibandingkan. Terus masa tanam ganja itu 3 bulan sampai 6 bulan lah, udah bisa panen jadi kertas. Kalau tanam pinus 10 tahun baru bisa kita panen. Nah masalahnya lagi undang-undang tadi. Jadi apapun mau kita buat, nanam aja udah nggak bisa. Walaupun kita punya 1000 ide, ada bukti segala macam juga
nggak berlaku. Jadi mungkin ini mohon teman-teman semua mungkin dari Aceh dari manapun, mari kita sama-sama berjuang. Ini ada tanaman super anugerah dari Allah, tumbuh di Aceh dengan kualitas terbaik dunia. Kenapa kita nggak sama-sama mendorong pemerintah? Ya pertama mungkin sama-sama kita mengikuti Pak proses tadi untuk apa JR, Judicial Review. Ya, oke. Jadi minimal ada semangat dari kita, dari Aceh. Ini orang Jakarta tidak pernah tanam ganja, datang ke sini cerita tentang ganja. Kita di sini pemilik bumi, ganja bisa tumbuh di depan rumah, bisa di belakang rumah. Kenapa kita nggak sama-sama bergerak? Terus Prof sudah bilang tadi, ganja Aceh itu nomor 1 di dunia, nggak ada tandingnya. Mungkin sama seperti kopi Arabica, walaupun ditanam di Brazil di mana-mana lebih banyak dari yang kita produksi, tapi kualitasnya nggak sama. Nah, itu anugerah itu, nggak bisa di tempat lain. Memang di sini tempatnya, kopi Arabica, ganja Aceh. Nah, walaupun mungkin Thailand bisa legal, tapi gagal juga kan. Nah, mungkin karena tadi memang ganja cocok di Aceh. Gimana mau kita buat lagi? Allah sudah menganugerahkan ganja itu tumbuh subur baik di Aceh. So nak bantah. Oke. Jadi di sini kalau ada alat untuk kita bisa visualkan, mungkin banyak foto-foto atau video-video. Jadi kita bisa lihat bagaimana ganja itu di luar negeri diperlakukan dan bagaimana di negara kita di sini. Atau mungkin saya nggak usah panjang karena nggak bisa visual, ya. Oke. Tanya jawab aja. Terima kasih.